Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat dan luar sekalian di channel kesayangan Anda, Kaco Mandar. Channel yang senantiasa membahas persoalan budaya, tradisi, dan sejarah Mandar, Sulawesi Barat, yang insya Allah mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur luluare sekalian. Jadi buat luluare yang belum subscribe dong, karena subscribe itu berpahala. Di daerah Mandar, daerah pesisir, terdapat beberapa bangunan yang mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Misalnya Boyang Adat Mandar yang difungsikan sebagai tempat tinggal atau hunian para bangsawan. Boyang biasa, yakni rumah yang menjadi hunian masyarakat umum atau masyarakat biasa. Boya Panguma, yakni sejenis rumah-rumahan yang ada di kebun atau sawah. Dan Batayang atau Baruga. Batayang atau Baruga adalah sejenis bangunan yang mirip dengan rumah, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan bukan tempat hunian. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumah adat Mandar. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Batayang atau Baruga. Konten ini khusus untuk membahas Batayang atau Baruga karena beberapa kekeliruan terjadi di masyarakat Mandar sendiri yang menyebut bangunan yang dibangun oleh Taman Budaya Sulawesi Barat di Butu Ciping dengan sebutan Boyang Adat atau rumah adat. Padahal sejatinya bukan. Bangunan tersebut disebut dengan Batayang atau Baruga luare. Seperti pada rumah Mandar, di beberapa daerah pesisir ada yang menyebut Boyang dan ada yang menyebut Sapo. Sama halnya dengan Batayang, ada yang menyebutnya Batayang dan ada pula yang menyebutnya Baruga. Namun, merupakan kekeliruan jika kita menyebutnya sebagai Boyang, baik itu menggunakan diksi Boya Kayang atau Boya Kecu, karena hakikatnya Boyang, baik itu Boyang Adat maupun Boyang biasa, adalah hunian. Batayang atau Baruga adalah bangunan yang fungsinya bukan sebagai hunian, melainkan sebagai tempat pertemuan untuk membahas dan mendiskusikan berbagai persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat. Berbeda dengan rumah adat atau Boyang Adat, di mana ciri fisiknya mempunyai rinding atau dinding dan songi atau kamar. Pada Batayang tidak terdapat dinding dan kamar. Yang ada hanyalah pembatas setinggi 40 cm sampai 1 meter, yang tujuannya hanya sebagai pembatas agar orang yang berada di atas Batayang tidak jatuh ke bawah. Terkadang digunakan sebagai senderan, sebab biasanya saat pertemuan, orang-orang yang berada di atas Batayang atau Baruga akan mesulekah atau duduk bersila. Dari atas sampai bawah Batayang terbagi atas 3 ruangan. Bagian atas terdiri dari ate, atap, dan tapang atau loteng. Di tengah ada ruang Batayang dan pada bagian bawah disebut dengan naum Batayang. Seperti pada rumah adat Mandar, pada bagian atap kita akan disuguhkan dengan arsitektur bubungan atap atau dalam bahasa Mandar tumbak layar yang bersusun-susun. Susunannya bersusun 3-5 susun yang mengandung filosofi yang berbunyi dak dua tas sisara talu tam malaesang, yang artinya 2 tak terpisahkan, 3 saling membutuhkan. Adapun 2 yang tak terpisahkan itu adalah aspek hukum dan demokrasi, sedangkan 3 saling membutuhkan adalah aspek ekonomi, keadilan, dan persatuan. Dalam pengertian ini, orang Mandar sangat eksis dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, serta sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.
Selain itu, sebab dipastikan yang mempunyai batayang atau baruga adalah golongan bangsawan adat atau bangsawan yang mempunyai jabatan pada struktur pemerintahan kerajaan. Mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah petuah yang berbunyi, "Muak maita mo'o tumbak layar na ada, salama mo'o tu'u." Yang artinya, jika engkau sudah melihat bubungan atapnya anggota adat, maka selamatlah engkau. Pada zaman dahulu, apabila ada seseorang yang ingin mendapatkan keadilan hukum, maka ia bisa ke tempatnya para anggota adat. Atau pada kasus yang lain, jika seseorang telah melakukan aksi kriminal, semisal membunuh seseorang, dan akhirnya kriminal tersebut ketakutan sebab akan ada aksi massa yang berniat untuk mengeroyok atau membunuh si kriminal ini, maka si kriminal akan berlari ke rumah para anggota adat untuk mendapatkan jaminan hukum. Artinya, hukuman ditangguhkan sampai ia menjalani proses persidangan dan pembacaan hukuman oleh para anggota adat atau yang berwenang. Namun bagaimana mengetahui bahwa rumah tersebut adalah golongan bangsawan yang memiliki jabatan di kerajaan? Sedang semua bangsawan pasti memiliki bubungan rumah atau tumbak layar yang bersusun. Jawabannya ada pada batayang atau baruga. Anggota adat atau bangsawan yang mempunyai jabatan dalam struktur pemerintahan, dalam hal ini konteksnya kerajaan, maka ia wajib mendirikan batayang atau baruga yang dibuat di samping atau di depan rumahnya agar gampang diketahui. Namun budaya batayang atau baruga ini sempat hilang sebab zaman penjajahan Belanda yang masuk ke Mandar sejak 1905, sehingga proses mengadili dan menghukum bukan lagi menjadi wewenang dari kerajaan, melainkan pemerintah kolonial Belanda. Ini menyebabkan batayang atau baruga ditiadakan selama beberapa generasi, yang membuat generasi-generasi Mandar selanjutnya agak rabun dalam memandang sistem hukum dan peradilan serta budaya-budaya yang terkait selama 100 tahun ke belakang. Atap pada batayang atau baruga berbentuk prisma yang memanjang ke belakang menutupi seluruh bagian atas bangunan. Dahulu ada yang menggunakan rumbia dan sirap. Rumbia dibuat dari pelepah pohon nira dan sirap adalah atap yang terbuat dari potongan kayu ulin atau dalam bahasa Mandar disebut aju sapu. Namun berkat teknologi baru, atap pada batayang di Butu Ciping terbuat dari aspal atau disebut dengan atap bitumen. Pada atapang atau loteng di batayang atau baruga tidak memiliki fungsi khusus seperti pada rumah adat atau rumah masyarakat umum. Pada rumah adat atau rumah masyarakat umum digunakan sebagai tempat menyimpan makanan atau sebagai kamar darurat untuk gadis yang akan segera menikah. Sedang pada batayang tidak difungsikan sebab bukan dijadikan sebagai hunian bagi masyarakat Mandar. Di ruang batayang atau ruang baruga atau di bagian tengah antara ate dan naung batayang tidak ada ruangan khusus seperti yang terdapat pada rumah Mandar biasanya. Di bagian ruang batayang atau ruang baruga atau bagian tengah antara ate dan naung batayang tidak ada ruangan khusus seperti yang terdapat pada rumah biasanya, seperti kamar, ruang tangga, samboyang atau ruang depan, lego-lego, bui boyang, tambing atau paleteang, atau pasolor yang mempunyai fungsi khusus sebagai pembatas. Yang ada hanyalah ruang kosong sejauh hamparan lantai batayang atau baruga. Di batayang atau baruga ini tidak ada terdapat berbagai furnitur seperti kursi, lemari,
hiasan dinding dan lainnya. Sebab bangunan ini memang dibuat khusus untuk tidak berdinding. Yang ada hanyalah pembatas setinggi 40 cm sampai dengan 1 meter. Itu pun desain agar transparan sehingga bentuknya seperti larik-larik yang sedang berjejer. Tujuannya yang pertama, untuk menghindari orang yang berada di atas batayang atau baruga jatuh ke bawah. Yang kedua, ada filosofi yang dianut oleh masyarakat Mandar terkait tidak berdindingnya batayang atau baruga ini, yakni transparansi dalam berbagai aspek termasuk di dalamnya hukum. Dan itu adalah harga yang tak bisa ditawar. Batayang pada umumnya mempunyai 2 tangga, yakni tangga depan dan tangga belakang. Setiap tangga mempunyai anak tangga yang jumlahnya selalu ganjil. Jumlah anak tangga pada setiap anak tangga berkisar 7 sampai 13 buah. Jumlah tersebut disesuaikan dengan tinggi bangunan. Tangga depan dan tangga belakangnya bersusun 2 dilengkapi dengan pegangan. Tangga terbuat dari kayu. Fungsi tangga sebagai sarana untuk naik ke atas batayang atau baruga. Pada bagian bawah batayang atau baruga, atau dalam bahasa Mandar disebut naum batayang, seperti pada bagian ruang batayang tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Pada rumah-rumah biasa kita akan mendapatkan nombo yang difungsikan sebagai rambang atau kandang ternak, baik itu kambing, sapi, kuda, ayam, dan berbagai jenis ternak lainnya. Atau justru difungsikan sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang tidak dipakai. Pada batayang, ia tidak memiliki fungsi khusus. Nah, itulah tadi Luluare dan sahabat-sahabat sekalian, sekelumit mengenai batayang atau baruga. Jadi, jangan salah sebut lagi ya. Sekarang sebut dengan batayang Butu Ciping atau baruga Butu Ciping. Sebab leluhur kita sudah sedemikian bijaknya memberi nama untuk tiap-tiap bangunan yang ada hubungannya dengan budaya Mandar kita. Buat Luluareu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar Mandar dan Sulawesi Barat. Jika ada perhelatan budaya dan tradisi di daerah Luluare yang ingin diangkat di channel Kacuk Mandar, jangan lupa hubungi Kacuk Mandar di platform Facebook atau Instagram. Akhir kata, mau dia pau umakairi Luluare, pamakanan anak diolo malakbita. Salam budaya, salam Pasemandarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.